Dari kita contohkan misalnya ya, pohon kelapa. Kita tahu pohon kelapa itu tinggi, ya ada buahnya, kemudian akarnya mungkin serabut, ya akarnya serabut, tapi bisa menghasilkan air di dalam buahnya. Coba kalian pikirkan, pohon kelapa saja bisa menghasilkan buah, buahnya itu ya ada air di dalamnya, manfaatnya untuk semua orang, ya bahkan dari pohon tersebut, ya dari akarnya, kemudian pohonnya, kemudian dahannya, daunnya, itu bermanfaat bagi semua orang, ya untuk membuat tiang misalnya, tiang rumah dan sebagainya. Kemudian dari eh, daunnya bisa digunakan oleh manusia untuk bikin anyaman dan sebagainya. Kemudian dari buah kelapanya, ya yang mudah bisa diambil buahnya, ya bisa diambil buahnya, kemudian airnya bisa dimanfaatkan oleh kita semua, ya itu dari buah kelapa saja ada manfaatnya. Ketika Allah menghadirkan tumbuhan tersebut, salah satu contoh kecil saja tumbuhan tersebut, kenapa kita nggak berpikir kok bisa ya pohon kelapa ya buahnya bisa menghasilkan air di dalamnya, ya. Dengan cara apa, ya air tersebut yang ada dari akarnya kemudian dihasilkan, ya, dari buah tersebut. Bagaimana caranya? Kan kita berpikir, ya ini berpikir nih, ya ya kita mencoba untuk berpikir, ya kemudian kritis, oh iya ya buah kelapa itu ternyata ada buahnya kemudian ada airnya, padahal buah tersebut itu, ya, dibungkus oleh serabut, ya oleh tempatnya itu dengan rapi. Bagaimana caranya? Ya itu kritis. Akal kita sedang berpikir kritis ternyata. Ya. Dan fenomena hal kecil saja kita, ya bagaimana nih? Kok bisa? Sehingga kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal tersebut ya untuk berpikir kritis, ya. Jangan hanya sekedar kita maaf ya. Kita mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tapi nggak mau berpikir, ya nggak mau berpikir kritis, ya. Itu sungguh sangat disayangkan ketika kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, ya ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," kata Allah. Sungguh Allah menciptakan manusia itu, ya, dengan sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, ya. Makanya coba kalian berpikir, ya berpikir kritis saja. Contoh hal kecil, ya Allah titipkan dari organ tubuh kita ini, ya ada halis, ya beda dengan rambut, ya kalau kita amati, kalau kita cermati, ya rambut mungkin akan memanjang, ya setiap hari akan memanjang beberapa mili, ya kemudian 1 minggu berapa senti, 2 minggu berapa senti, itu akan memanjang rambut kita ini, ya baik perempuan maupun laki-laki akan memanjang, ya. Beda dengan halis, kenapa nggak memanjang, ya halis nggak memanjang. Kita berpikir kritis dulu, oh iya ya halis tidak memanjang. Masya Allah, coba repotnya kalau halis, ya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala unsurnya sama, ya unsurnya sama, ya kemudian halis bisa sama misalnya dengan rambut, akan repot kita, ya akan memanjang misalnya, akan menutupi wajah kita, ya itu nanti ada hikmahnya. Setiap
apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hadirkan untuk kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, ya tentunya Allah menitipkan pesan secara langsung bahwasanya kita dituntut untuk secara berpikir kritis. Hal ini juga menjadikan kita sebagai manusia yang paripurna, ya berbeda dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, secara garis besar bisa kalian lihat, ya apa sih berpikir kritis itu? Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ya, kita berpikir harus berpikir jernih dan rasional, dan kemampuan itu ya menjadikan kita itu berubah ke arah yang lebih baik, dan tidak ada ya, dorongan dari temankah, dari apapun. Kita hanya berpikir kritis saja. Sebagaimana orang yang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala jelas. Ya, ketika kita ingin berpikir, kemudian Allah hadirkan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan untuk mengimani semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Ya. Kita mencoba untuk mentadabbur surat Al-Imran ya. Ini Allah hadirkan pesan melalui Quran surah Al-Imran. Pertama, surah Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Kemudian, ya, di surat yang sama, surat Al-Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Ya, ada kaitannya dengan berpikir kritis dengan tentang bersikap demokratis. Insya Allah nanti kita akan mencoba untuk mengkaji. Ya, inilah surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Ya, apabila kalian ingin membuka mushaf Al-Quran, silakan buka mushaf Al-Quran. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membacanya sesuai makharijul huruf, sesuai hukum tajwid. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Siswa-siswi, ini terjemahan Quran surah Al-Imran ayat 191 sampai 190 ya, 190 dan 91. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah yang maha memelihara kami dari sisa neraka. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi berikutnya mengenai Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.